menang besar belum tentu memuaskan. Itulah pesan tegas pelatih Vietnam, My Dap Jung, usai timnya menghancurkan Indonesia 7-0 di ASEAN Women's Championship ke-2025. Bagi sang pelatih, kemenangan telak ini seharusnya bisa lebih sadis lagi, bahkan sampai 10-0 jika saja semua peluang dimaksimalkan. Lalu, apa yang membuatnya belum puas dan bagaimana ambisi Vietnam jelang bentrokan penentuan melawan Thailand? Inilah faktanya pelatih Vietnam. Kami seharusnya bisa menang 10-0 lawan Indonesia. Vietnam terus menunjukkan performa gemilang di laga kedua grup A ASEAN Women's Championship ke-2025. Menghadapi Indonesia, Sabtu 9 Agustus tahun 2025, Vietnam tidak menemui banyak kesulitan untuk meraih kemenangan telak 7-0. Meski demikian, pelatih Vietnam My Dap Jung mengaku belum sepenuhnya puas dengan performa tim. Saya masih belum sepenuhnya puas dengan performa tim, ujarnya. Seandainya kami bisa memanfaatkan peluang dengan lebih baik, kami bisa mencetak 10 gol di pertandingan ini. Karena kami sedang mempersiapkan pertandingan berikutnya, saya melakukan beberapa perubahan pada susunan pemain inti, tetapi beberapa pemain tidak bermain sesuai harapan. Di babak kedua, performa para pemain lebih baik. Keduanya sama-sama mengoleksi 6 poin dan masih menyisakan satu pertandingan terakhir di babak penyisihan grup. Sedangkan Indonesia dan Kamboja harus rela tersingkir karena berada di posisi 2 terbawah klasemen grup A. Di laga terakhir grup A nanti, Vietnam akan menghadapi Thailand, sementara Indonesia melawan Kamboja. Laga tersebut akan bergulir pada Selasa 12 Agustus tahun 2025. Menjelang bentrokan melawan Thailand, My Dap Jung menyatakan tekadnya untuk menyapu bersih setiap laga dengan kemenangan. Kami telah memantau performa Thailand dari pertandingan sebelumnya hingga pertandingan ini, ucap My Dap Jung. Thailand memiliki skuad yang berisi banyak pemain muda, termasuk pemain naturalisasi. Tujuan tim Vietnam adalah mengalahkan Thailand untuk menjadi juara grup. Bagi saya, peluangnya dibagi rata antara kedua tim. Tim yang lebih beruntung dan memanfaatkan peluang dengan lebih baik akan memenangkan grup. Berbicara tentang performa Tan Nha, pelatih My Dap Jung mengatakan, Tan Nha baru saja pulih dari cedera, jadi saya hanya menggunakan pemain ini pada waktu-waktu tertentu. Berbicara tentang performa Tan Nha, pelatih My Dap Jung mengatakan, Tan Nha baru saja pulih dari cedera, jadi saya hanya menggunakan pemain ini pada waktu-waktu tertentu. Terkait cedera gelandang tengah Dung Thi Van, pelatih My Dap Jung mengatakan, dia mengalami cedera lutut setelah tabrakan. Kami membutuhkan waktu untuk merawat dan memantaunya. Saat ini, saya belum bisa memastikan seberapa parah cedera Dung Thi Van. Semoga Van segera pulih dan dapat berlatih bersama tim. Pada menit ke-20, sebuah benturan keras dalam sebuah perselisihan menyebabkan Dung Thi Van tidak dapat melanjutkan pertandingan. My Dap Jung terpaksa mengganti pemain, membawa Hai Lin ke lapangan. Dung Thi Van kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter. Pertandingan yang digelar pada Sabtu, 9 Agustus tahun 2025, menjadi bukti dominasi Vietnam di sepak bola putri Asia Tenggara. Sejak menit awal, skuad asuhan My Dap Jung tampil menyerang dan memaksa Indonesia bertahan total. Tekanan datang dari berbagai sisi sayap kiri, kanan, dan tusukan langsung dari lini tengah. Pertahanan Indonesia dipaksa bekerja ekstra, namun gelombang serangan Vietnam terlalu sulit dibendung. Skor akhir 7-0 menjadi bukti perbedaan kualitas. Namun, alih-alih puas, pelatih Vietnam justru menilai timnya belum tampil sempurna. Menurut My Dap Jung, masalahnya sederhana, efektivitas penyelesaian akhir. Seandainya kami bisa memanfaatkan peluang dengan lebih baik, kami bisa mencetak 10 gol di pertandingan ini, tegasnya. Statistik mendukung ucapannya. Dari sekitar 20 tembakan yang dilepaskan, setidaknya 7 diantaranya bisa dikategorikan sebagai clear chance peluang emas yang seharusnya bisa menjadi gol. Sayangnya, penyelesaian yang tergesa-gesa dan ketenangan yang kurang membuat angka gol berhenti di 7. Salah satu alasan peluang terbuang adalah rotasi pemain yang dilakukan sang pelatih. My Dap Jung memang mengubah beberapa posisi inti untuk memberi waktu istirahat kepada pemain kunci jelang laga krusial melawan Thailand. Saya melakukan beberapa perubahan pada susunan pemain inti,
tetapi beberapa pemain tidak bermain sesuai harapan, ungkapnya. Hasilnya, babak pertama memang masih produktif, namun ada momen-momen di mana koordinasi kurang rapi, membuat peluang emas gagal dimanfaatkan. Meski ada kekurangan, babak kedua berjalan lebih baik. Pemain cadangan yang masuk mulai beradaptasi dengan ritme permainan. Serangan Vietnam kembali mengalir lancar dan tambahan gol tercipta untuk memastikan kemenangan telak. Tan Ninh Ha, bintang Vietnam ini baru saja pulih dari cedera, sehingga pelatih memilih menggunakannya secara terbatas. Tan Ninh Ha baru saja pulih dari cedera, jadi saya hanya menggunakan pemain ini pada waktu-waktu tertentu, jelas My Dok Jung. Duong Thi Van kabar kurang baik datang dari gelandang tengah ini. Pada menit ke-20, ia mengalami benturan keras yang membuatnya harus ditarik keluar. Dia mengalami cedera lutut setelah tabrakan. Kami membutuhkan waktu untuk memantaunya. Saat ini, saya belum bisa memastikan seberapa parah cedera Duong Thi Van, ujar sang pelatih. Van langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kehilangan gelandang kreatif ini bisa menjadi pukulan bagi Vietnam jika kondisinya tak membaik sebelum laga melawan Thailand. Hasil ini membuat Vietnam dan Thailand sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan, sementara Indonesia dan Kamboja dipastikan tersingkir setelah 2 kekalahan. Klasemen sementara, Vietnam 6 poin selisih gol 13, Thailand 6 poin selisih gol 8, Indonesia 0 poin, Kamboja 0 poin. Pertemuan Vietnam dan Thailand di laga terakhir akan menentukan juara grup. Menurut My Dok Jung, peluang kedua tim terbuka lebar. Peluangnya dibagi rata antara kedua tim. Tim yang lebih beruntung dan memanfaatkan peluang dengan lebih baik akan memenangkan grup, katanya. Thailand sendiri diperkuat banyak pemain muda, termasuk pemain naturalisasi, sehingga bisa memberikan perlawanan sengit. My Dok Jung menegaskan bahwa target Vietnam adalah menyapu bersih seluruh laga fase grup dengan kemenangan, termasuk laga terakhir kontra Thailand. Ia dan staf pelatih telah menganalisis permainan lawan dari 2 laga sebelumnya, memetakan kelemahan, dan menyiapkan taktik yang tepat. Bagi Vietnam, kemenangan 7-0 atas Indonesia hanyalah langkah awal. Tekanan untuk tampil sempurna tetap ada, apalagi lawan berikutnya adalah Thailand, rival abadi di Asia Tenggara. Jika efektivitas penyelesaian peluang bisa ditingkatkan, bukan tak mungkin Vietnam akan kembali mencatat skor besar dan memastikan status mereka sebagai salah satu tim terkuat di ASEAN Women's Championship ke-2025. Piala Wanita ASEAN 2025. Vietnam menggila, Indonesia jadi korban. Gelombang merah kembali menyapu Stadion Maidin, Hanoi, Sabtu 9 Agustus tahun 2025 malam. Ribuan supporter Vietnam memadati tribun, membawa bendera, genderang, dan nyanyian penuh semangat. Lawan mereka kali ini adalah timnas putri Indonesia skuad muda yang masih mencari jati diri di level Asia Tenggara. Namun, pertandingan yang diharapkan menjadi ujian berimbang berubah menjadi dominasi total tuan rumah. Vietnam menghujani gawang Indonesia dengan 7 gol tanpa balas. Bagi publik Vietnam, kemenangan ini disambut dengan gegap gempita. Namun, di balik sorak-sorai, sang pelatih legendaris My Dok Jung justru mengeluarkan komentar mengejutkan. Seandainya kami bisa memanfaatkan peluang dengan lebih baik, kami bisa mencetak 10 gol di pertandingan ini, ujarnya dengan nada serius. Ucapan itu bukan sekadar membual. Statistik pertandingan menunjukkan bahwa Vietnam menciptakan lebih dari 20 peluang emas, dan sebagian besar di antaranya terbuang sia-sia karena penyelesaian akhir yang kurang tenang atau penampilan heroik kiper Indonesia. Strategi rotasi dan eksperimen formasi menariknya, My Dok Jung memang tidak menurunkan skuad terbaik sejak awal. Ia sengaja melakukan rotasi pemain inti karena ingin menjaga kebugaran menghadapi laga pamungkas fase grup melawan Thailand. Beberapa pilar utama hanya bermain separuh babak, sementara sisanya diistirahatkan di bangku cadangan. Namun, rotasi ini justru membuat babak pertama sedikit kurang tajam. Meski menguasai permainan hampir sepenuhnya, beberapa pemain pelapis terlihat gugup dan kerap salah mengambil keputusan di depan gawang. Di babak kedua, My Dok Jung memasukkan beberapa pemain kunci untuk meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, Vietnam menambah gol dan memastikan kemenangan besar. Meski begitu, sang pelatih tetap memberi catatan tegas, beberapa pemain tidak bermain sesuai harapan. Di babak kedua performa lebih baik,
Tetapi saya ingin mereka belajar memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Kondisi Grup A, Indonesia dan Kamboja tersingkir. Dengan kemenangan ini, Vietnam memastikan diri melaju ke semifinal bersama Thailand. Keduanya mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Di sisi lain, Indonesia dan Kamboja harus angkat koper lebih awal setelah kalah di 2 laga pembuka. Situasi ini membuat laga terakhir Grup A pada Selasa 12 Agustus tahun 2025 menjadi penentuan juara grup. Vietnam akan bertemu Thailand dalam duel yang diprediksi panas, sementara Indonesia akan melawan Kamboja untuk memperebutkan kehormatan. Fokus ke laga penentuan kontra Thailand, My Dok Jung mengakui bahwa Thailand bukan lawan yang bisa diremehkan. Mereka memiliki skuad yang relatif muda, namun diperkuat beberapa pemain naturalisasi yang menambah kekuatan fisik dan pengalaman. Tujuan kami jelas, mengalahkan Thailand untuk menjadi juara grup. Peluangnya 50-50. Tim yang lebih beruntung dan memanfaatkan peluang akan menang, tegasnya. Vietnam ingin menghindari posisi runner-up grup karena di babak semifinal kemungkinan besar akan bertemu lawan yang lebih tangguh seperti Myanmar atau Filipina. Isu cedera Tan Nhan Ha dan Dung Thi Van. Selain kemenangan besar, Vietnam juga mendapat kabar kurang menyenangkan. Tan Nhan Ha, penyerang andalan, baru pulih dari cedera sehingga hanya dimainkan sebentar. My Dok Jung mengaku tidak mau memaksakan tenaganya demi menghindari cedera kambuhan. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah cedera Dung Thi Van, gelandang tengah yang menjadi motor permainan Vietnam. Ia terpaksa ditarik keluar pada menit ke-20 setelah bertabrakan dengan pemain Indonesia. Dia mengalami cedera lutut. Saat ini kami belum tahu seberapa parah kondisinya. Dia dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan, jelas My Dok Jung. Absennya Thi Van di laga kontra Thailand bisa menjadi pukulan besar, mengingat perannya sebagai pengatur tempo dan penghubung lini belakang ke lini serang.